Oke, oke Pak Eko, apakah sudah terlihat saya? Ya, teman-teman dan bapak-bapak sekalian, baru 11 orang, tapi nggak apa-apa, sudah menunjukkan pukul 7. Di tempat saya sedang mati lampu ya, jadi saya membawa senter di sebelah saya. Namun karena puji Tuhan lah masih bisa mengikuti seminar ini begitu. Perkenalkan terlebih dahulu, mungkin yang belum kenal di sini, nama saya Rudi. Saya merupakan murid padepokan dari Padepokan Kesederhanaan di Jogja, gitu. Salah satu muridnya Pak Eko di Yogyakarta, begitu. Di padepokan kecil, dipercaya sebagai ini apa pelayan di sana, begitu. Nah, ini acara ini merupakan webinar rutin kami setiap 2 minggu sekali ya. Namanya webinar angkringan Pak Eko, gitu. Jadi kesederhanaan. Dan tujuan webinar ini yaitu untuk meningkatkan tali silaturahmi kami antar terutama anak-anak pemuda di Jogja. Ya, walaupun secara kuantitas sedikit, tapi kami tetap mempertahankan kegiatan ini walaupun secara virtual begitu, agar tidak terputus dan tidak berhenti begitu. Dan juga sebagai menambah wawasan kami, mungkin sebagai mahasiswa, banyak kami dari mahasiswa yang mungkin bukan dari dasar teologi ya, tapi pengetahuan yang lain begitu, mendalami pengetahuan yang lain. Tapi melalui webinar ini kami diharapkan bisa mengerti tentang pengetahuan teologi ya, walaupun sedikit seperti itu, sehingga menjadi calon-calon nanti jemaat yang berpengetahuan luas. Itu sekilas info dari kegiatan ini, dari acara webinar ini. Mungkin memang kami ini sedikit orang, tapi kami sering mengobrol bersama-sama, berdiskusi tentunya. Maka dari webinar ini nanti ada sesi diskusi, tanya jawab seperti itu, penyampaian materi dan juga ada sesi diskusi. Yang mengingatkan juga ini rencana akan ditayangkan di YouTube juga seperti itu. Jadi webinar ini bisa ditonton berkali-kali, terdokumentasi seperti itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube GITJ Yogyakarta. Ya Pak Eko, benar ya namanya? Ya betul Mas. GITJ Yogyakarta. Jadi sekarang di masa sekarang ini di gereja kami selalu mendokumentasikan atau ibadah baik onsite juga bisa, tentu saja dengan protokol kesehatan. Di samping itu juga selalu disiarkan secara live YouTube seperti itu. Juga yang datang, halo Mbak Hani, Mbak Hanine. Halo Mas Rudi. Ya Mbak Hani ini dari STAKBW ya Mbak? Iya, betul. Ya. Betul. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik sekali. Mbak Hani ini yang ponakannya Pak Eko ya? Iya. Puji Tuhan. Halo. Bapak Soekarno.
Halo Bapak Soekarno, Proklamator Republik Indonesia. Selamat datang. Sugeng dalu Mas Rudi, rencang-rencang sedaya. Sugeng dalu Pak Karno. Ya, Pendeta. Mas Karno ini berada di UKDW sekarang, kuliah UKDW mengambil jurusan MDiv. Gimana kabarnya Mas Karno, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Nah ini yang unik ini ya, yang saya perhatikan dari tadi setiap Bapak pendeta ataupun yang bersekolah di teologi, saya tanya bagaimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah. Ini keunikan yang luar biasa. Dan baik Mas Karno, tadi ada Mas Daniel, ada juga Pak Agus, gitu. Pak Eko juga gitu. Alhamdulillah. Keren sekali. Oh, ada lagi Yusika Emma, ada Mbak Emma. Selamat datang Mbak Emma. Halo Mas. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Di gereja jaringannya bermasalah ya Mas, kok belum mulai? Ya, coba yang di gereja tes. Mas Anon? Oke, tes. Ya, sudah. Apakah sudah bisa dimulai? Ya, mulai aja Oh, Mas. bisa. Oke, baik. Silakan, Mas. Oke. Mas Nathan sama Saya Mas Dio, serahkan silakan. kepada teman-teman yang di gereja untuk memulai pembukaan dengan memujikan salah satu lagu pujian. Monggo. Ya, shalom teman-teman, saudara-saudara sekalian. Mari kita mengawali kegiatan diskusi dan sharing kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur cita hari ini, Tuhan, Kau memberkati kami, dan kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman untuk melakukan diskusi. Kau memberkati kami, menyertai kegiatan kami, menyertai acara kami diskusi melalui media Zoom ini, Tuhan. Kau memberkati jaringan yang kami pakai, fasilitas yang kami gunakan, Kau memberkati. Kiranya acara ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh dikuatkan melalui diskusi ini, Tuhan. Kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian, Ku Datang Ya Bapa. Memandang keindahan-Mu,
Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Rudi mungkin. Baik, kita akan memulai. Saya serahkan kepada moderator Bapak Eko. Monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Rudi. Saya singkat saja. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Agus. Saya hanya akan memperkenalkan profil dari Pak Pendeta Agus sekilas begitu, dan juga biar teman-teman tahu bahwa kita punya pendeta dari GTJ yang diutus oleh Sinode untuk berkarya di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, Pak Agus menempuh pendidikan S1 di STI Yogyakarta, kemudian pendidikan S2 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kemudian saat ini beliau juga sedang menyelesaikan disertasi beliau di Fakultas Sosiologi Universitas Diponegoro Semarang. Beliau juga pernah menjadi pendeta di GITJ Bakaran sebelum diutus ke Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, dan sebelumnya Pak Pendeta Agus juga pernah mengajar di STAK WW Pati milik dari Sinode GTJ, dan saya salah satu muridnya, saya salah satu mahasiswanya beliau begitu. Jadi itu perkenalan singkat atau biodata singkat dari Pak Pendeta Agus. Ada beberapa karya beliau yang sudah dibukukan atau di beberapa jurnal. Teman-teman bisa langsung mencari saja di Google Scholar, itu sudah ada. Dan mari kita akan mulai saja. Saya serahkan waktu sepenuhnya percakapan kita pada malam hari ini dengan tema apakah radikalisme bisa terjadi pada orang Kristen. Waktu saya serahkan kepada Pak Agus sekitar 25-30 menit. Silakan Pak Agus menyampaikan apa yang menjadi materinya. Kemudian setelah itu nanti kita akan bercakap-cakap, bertanya jawab kepada beliau. Monggo. Waktu sepenuhnya saya serahkan Pak Pendeta Agus. Oke, terima kasih Mas Eko yang sudah beri kepercayaan untuk menjadi pembicara ya dalam webinar angkringan Pak Eko ya pada malam ini. Mungkin ada beberapa koreksi terkait dengan pendidikan S3 saya sekarang ada di Undip ya, tapi jurusannya bukan sosiologi. Oh, bukan sosiologi ya? Sosial politik. Sosial politik ya.
Jadi dari pendeta MTH jurusan surga kemudian masuk ke sosial politik jurusan neraka gitu ya. Karena politik itu kan seringkali apa ya, jahat begitu ya. Seringkali ada apa ungkapan-ungkapan kalau politik itu jahat. Ada apa namanya, seperti panggung sandiwara gitu ya. Apa yang nampak di luar itu tidak seperti yang aslinya. Itu politik itu seperti itu. Jadi saya mengambil sosial politik. Ya. Motivasi saya adalah terkait dengan rekonsiliasi XPKI dan korban 65 dan pelaku di Kota Palu ya. Salah satu kebijakan dari Wali Kota Palu adalah reparasi korban 65. Ini satu-satunya wali kota di Indonesia yang berani melakukan rekonsiliasi dan reparasi korban 65. Nah, itu yang menjadi topik dari disertasi saya. Tapi sampai sekarang saya belum berani ke Palu karena masih COVID-19 ya, dan belum divaksin ya. Itu mungkin sedikit koreksi yang saya sampaikan. Doakan supaya disertasi saya bisa selesai tahun ini ya. Amin. Targetnya tahun ini selesai. Oke. Baik. Saya akan share ya materi saya. Sedikit lah materinya, nanti kita bisa diskusi ya. Oke, sudah bisa dilihat, dibaca? Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Iya. Apakah radikalisme dapat terjadi pada orang Kristen? Ya. Pak Eko kemarin ada ayatnya Pak ya? Oke, kalau ada ayatnya saya carikan ayatnya. Tapi ayatnya cocok atau enggak, saya tahu ini. Oke, ayatnya adalah saya ambilkan dari Matius 22 ayat 21. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wah, sepertinya ada hubungannya dengan radikalisme, ya. Tetapi kalau kita melihat apa latar belakang dari jawaban Yesus ini adalah Yesus akan dijebak ya. Ketika orang-orang Farisi dan Herodian adalah pengikut orang-orang Yahudi yang mengikuti Herodes ya, disebut Herodian ya. Orang Farisi dan Herodian sebenarnya tidak pernah kompak, tetapi ketika bersama-sama menjebak Yesus, mereka kompak ya, biasa. Jadi dalam politik itu tidak ada sahabat abadi ya, dan tidak ada lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau sama-sama punya kepentingan, mereka bisa menjadi satu. Tapi kalau sudah tidak ada kepentingan, mereka akan berpisah. Itulah politik. Jadi bersatu karena ada kepentingan. Tapi orang Kristen tidak boleh begitu ya. Artinya ada kepentingan atau tidak, kita tetap harus menjadi satu. Ya, jangan kalau punya mau gitu ya, punya tujuan tertentu ya baru mau mendekati orang lain. Tetapi ketika tidak punya tujuan atau interest tertentu, nggak mau berteman dengan orang lain. Ya, baik. Jadi latar belakang ayat ini adalah ingin menjebak Yesus. Ya, ketika Yesus ditanya apakah boleh membayar pajak kepada kaisar, ya, kalau Yesus menjawab, oh tidak perlu membayar pajak, maka Yesus akan ditangkap, ya, karena dianggap sebagai pemberontak atau melawan pemerintahan penjajah pada saat itu, ya. Karena pada saat itu saya juga dijajah oleh kekaisaran Romawi. Nah, Yesus tidak menjawab apakah boleh membayar pajak atau tidak. Kemudian dia minta, ya, uang dinar. Kemudian ditanyakan, gambar siapa yang ada di situ? Ada gambar kaisar di situ. Maka Yesus menjawab, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ayat ini sebenarnya kalau kita bisa pilah ya, kaisar, katakanlah bisa kalau dalam relasi antara agama dan politik, ini adalah mewakili negara. Sedangkan kepada Allah ini adalah agama, ya. Nah, masing-masing kita punya tanggung jawab baik kepada negara maupun kepada Allah atau kepada agama.
Ya, dua entitas ini seringkali ada titik ketegangan. Ya, titik ketegangan yang bisa akibatnya nanti kita melihat dalam analisis tentang radikalisme, ya kita akan melihat bahwa ayat ini sebenarnya kalau dilihat ini juga berkaitan dengan bagaimana kita beragama baik dalam hubungannya dengan negara maupun dalam hubungannya dengan sesama, yaitu orang lain yang berbeda agama. Ya, oke, kita akan masuk. Nah, saya tidak akan banyak berdiskusi tentang radikalismenya, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat, menganalisis ya radikalisme dan ekstremisme dalam agama ini. Ya, ada 4 dimensi ya yang kita pakai sebagai pisau analisis. Ini bukan saya yang buat, ini teori yang dibuat oleh 3 orang yang ditulis di bawahnya ini. Susilo Wibisono, Winifred, Lois, dan Jolanda. Dia memotret radikalisme dari multidimensi analisis, yaitu politik, teologis, ritual, dan sosial. Nah, dari analisis ini, nanti kita melihat apakah radikalisme ini bisa terjadi pada orang Kristen. Ya, nah itu tergantung ya, tergantung dengan ini nanti ya, dimensi politis, teologis, dan ritual dan sosial yang menjadi worldview-nya atau pandangan dunianya orang yang beragama itu. Ya. Oke, yang pertama politik. Nah, dalam analisis dimensi politik, jadi sudah sejak dulu ya, sudah sejak zaman gereja mula-mula dan kemudian berkembang menjadi Katolik gitu ya. Agama dan politik ya. Cara agama dan politik berelasi telah menjadi sumber perdebatan, perjuangan yang intens sepanjang sejarah, bahkan sejak zaman Yesus, ketika Yesus ditanya apakah boleh membayar pajak kepada kaisar. Itu ada kaitannya antara relasi agama dan negara, gitu ya. Nah, jadi ada titik tegang sebenarnya relasi antara agama dan politik atau negara dalam hal ini. Ya. Kenapa? Karena kita punya kewajiban terhadap negara yang kita harus setia. Ya, melakukan kewajiban kita terhadap negara, tetapi di sisi lain kita juga harus setia melakukan kewajiban kita terhadap agama ya, atau iman yang kita yakini. Nah, keyakinan dan tindakan politik telah menjadi fokus utama radikalisme atau ekstremisme agama. Ya. Gerakan keagamaan ekstrim radikal mencari kekuasaan politik untuk mempromosikan ya adopsi norma-norma agama baik melalui hukum ya yang konstitusional maupun paksaan. Tetapi kelompok radikalisme agama itu biasanya menganjurkan agenda yang radikal dalam perubahan politik. Jadi norma agama diterapkan untuk mengubah sistem politik. Nah, ini biasanya ya worldview-nya radikalisme itu di situ ya. Jadi secara radikal dia ingin merubah ya, sistem politik ya dengan norma-norma agama yang dia yakini. Nah, berbeda dengan kelompok yang moderat. Dia berjuang, ya, sebenarnya sama berjuang, ya. Tetapi bukan secara radikal. Ya. Jadi nilai-nilai agama itu menjadi inspirasi lah kalau pandangannya Gus Durian itu ya.
bukan menjadi aspirasi, tapi inspirasi dalam sistem politik yang ada. Jadi bukan perubahan yang radikal. Nah, orang-orang radikalisme yang memiliki motif radikalisme ini ingin mengubah sistem politik itu dengan cara radikal, yaitu mengubah, dan ujungnya adalah dengan paksaan atau dengan kekerasan. Nah, ini yang pertama. Nanti kita akan melihat apakah sejak zaman ya pemerintahan Katolik, katakanlah gitu, pernah terjadi adalah semacam perselingkuhan antara gereja dan politik. Nah, kalau itu pernah terjadi, pasti nanti di sana akan lahir yang namanya radikalisme. Ya, akan terjadi juga. Nah, dimensi teologis sekarang yang kedua. Seseorang yang beragama itu punya konsep tentang Tuhannya. Ya. Nah, konsep yang berbeda ya tentang teologi ya, tentang Allah. Ya, itu juga mempengaruhi penghayatan kehidupan beragama seseorang dan prakteknya juga. Nah, kelompok agama yang terletak di ujung moderat, pandangan teologisnya tentang Tuhan sebagai agen pribadi yang menghadirkan makhluk yang memupuk cinta, ya, bukan permusuhan. Citra Tuhan dicirikan sebagai yang murah hati, ya, yang penuh dengan kebajikan, benevolent. Nah, orang yang memiliki pandangan Tuhannya seperti itu, dia lebih memberi ruang terhadap perbedaan interpretasi agama. Ya. Dan pola norma yang berbeda, dia bisa memberi ruang, lebih bisa menerima. Orang yang mencirikan Tuhan dengan cara yang lebih mengasuh, misalnya Tuhan adalah cinta, Tuhan adalah gembala. Ya, orang seperti ini lebih prososial terhadap orang lain. Ya. Jadi pandangan teologisnya ya, tentang pribadi Allah itu mempengaruhi. Ya, ini dimensi teologis ya, analisis yang kedua. Nah, sebaliknya, kelompok yang berada di ujung ekstrim radikal biasanya memandang Tuhan sebagai agen pribadi dan merangkul namanya dengan citra yang otoriter. The Conqueror. Ya. The Conqueror. Penakluk, pemenang. Nah, ternyata ada bukti bahwa gambaran Tuhan ini bersifat konsekuensial. Artinya, kalau kamu punya pandangan Tuhan seperti ini, maka akhirnya penghayatan agama dan praktek agamamu seperti ini. Jadi konsekuensial. Ya. Nah, yang memiliki citra otoriter tentang Tuhan, ya, itu ternyata lebih banyak memberikan dukungan hukuman mati. Ya. Nah, yang memiliki konsepsi otoriter Tuhan sebagai yang menjatuhkan kemarahan dan hukuman. Nah, ternyata ya ini ditemukan dikaitkan dengan disposisi untuk berpikir, merasa, dan bertindak lebih menghukum orang yang dianggap jahat. Ya. Nah, Muslim yang mendukung konsepsi otoriter tentang Tuhan akan cenderung mendefinisikan makna jihad sebagai kewajiban terlibat dalam perang suci. Yang konsep radikalisme itu tadi yang menggambarkan Tuhan sebagai otoriter yang membabat habis semua kejahatan misalnya. Dia akan memaknai jihad sebagai terlibat dalam perang suci. Tetapi yang modern, interpretasinya tentang jihad itu lebih fleksibel, yaitu melakukan perubahan sosial yang lebih positif, yang lebih baik, ya. Tapi tidak melakukan perang suci dan membabat yang tidak sepaham. Nah, ini semua bertitik tolak dari citra pemahamannya tentang Allahnya. Itu
ternyata mempengaruhi. Ya. Nah, sekarang apakah ada dalam kekristenan gitu ya? Nah, kita mengenal tentang kerajaan Tuhan. Kalau orang-orang yang radikal, ya, dia akan apa? Menafsirkan, menginterpretasikan hal itu sebagai apa? Mendirikan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya. Ya. Jadi sebagai upaya untuk membangun kerajaan fisik. Sebagai contoh, ini sebenarnya ada hubungannya. Kita pernah mengalami yang namanya perang salib, merebut Yerusalem. Ya. Waktu itu Yerusalem dikuasai oleh apa? Islam, ya. Nah, ada perang salib. Nanti teman-teman bisa belajar tentang perang salib. Mungkin nanti kesempatan lain Mas Eko cari yang ahli sejarah. Meninjau radikalisme di dalam kekristenan dari aspek historisnya. Nah, ini penting juga supaya kita tahu, ya. Kita pernah terlibat dengan perang salib. Yang berangkat perang salib itu apa? Diiming-imingi dengan pengampunan dosa, ya. Podoai toh, diiming-imingi dengan widodari, gitu toh, bidadari, ya. Nah, kalau dalam Kristen apa? Iming-imingnya adalah pengampunan dosa, ya, gitu. Ini ada dimensi politisnya juga, ya. Ada dimensi politisnya. Di mana apa? Legitimasi agama dipakai, ya, seperti janji pengampunan. Kamu berangkat ikut berperang, ya. Dalam perang salib memperebutkan tanah suci, dosamu diampuni. Nah, ya, ini kan legitimasi agama. Apakah kepentingannya itu kepentingan agama? Ya, lebih mengarah ke politik. Nah, jadi posisi moderat dalam dimensi teologis diindikasikan oleh keunggulan citra agung Tuhan dan apresiasi, ya, terhadap perbedaan dalam kepercayaan teologis. Dia pasti lebih bisa apa ya, inklusif gitu ya, lebih bisa menerima orang yang berbeda paham. Tetapi yang di ujung ekstrem radikal kontinum teologisnya memeluk citra otoritas Tuhan, lebih cenderung menyerang keyakinan teologis yang dianggap bertentangan dengan kelompoknya. Jadi semua itu juga kalau dilihat dari dimensi teologis ternyata ada, ya. Terus ritual. Nah, dimensi ritual, orang beragama itu salah satu unsur agama kan ritus, ya, ritual. Ya. Orang beragama itu meyakini bahwa ritual itu diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Orang Islam misalkan sholat 5 waktu, ya. Lalu orang Kristen apa? Nah, orang Kristen di awal-awal ortodoksi itu kan, ya, misalkan Katolik memahami bahwa perjamuan kudus itu roti dan anggur terjadi transubstansi, ya, artinya betul-betul menjadi darah dan tubuh Kristus. Wah, itu sebuah ritual yang diyakini dari Allah. Nah, nanti kita lihat dampaknya apa, gitu ya. Nah, tetapi ritual dan upacara itu setelah agama itu menyebar ke masyarakat luas, dia berelasi dengan budaya di mana orang itu ada, berelasi dengan tradisi-tradisi dan budaya lokal. Ya, ini akibatnya akan terjadi polarisasi. Yang radikal ingin memurnikan, nggak bisa. Ya, tetapi yang moderat apa? Oh, nggak apa-apa, harus diakomodasi. Nah, kalau dalam kekristenan, kalau mau lebih dalam mempelajari agama dan budaya, ya, baca Christ and Culture, ya, Kristus dan budaya. Itu ada posisi-posisi Kristen dalam menghadapi budaya. Nah, jadi yang radikal itu menganggap apa? Nggak boleh ada inovasi. Ya, harus begini ya begini, ya. Nah, agama moderat atau yang berpikiran moderat, dimensi ritual ditunjukkan dengan pandangan yang toleran terhadap pengaruh tradisi lokal, ritual-ritual, ya, itu lebih apa ya, soft, ya, gitu ya, lebih bisa
bisa mengakomodasi. Tetapi yang radikal, ya, dia merasa ini kemurnian harus dijaga. Sehingga mereka yang melakukan praktek-praktek yang dianggap tidak menjaga kemurnian, ya, dianggap sesat. Kalau dalam Muslim dianggap apa? Musyrik gitu ya, musyrik. Ya. Tetapi yang moderat, katakanlah NU gitu ya, merangkul malah budaya itu ya dirangkul. Jadi ada ritual-ritual pasti berbeda. Yang satu ingin menjaga kemurnian, yang satu mengakomodasi. Nah, misalnya gerakan Salafi ya, yang memperjuangkan kesucian ritual, menentang tradisi agama yang mengizinkan beribadah di kuburan. Bahkan sesama Muslim pun dianggap apa? Musyrik dan kafir juga, bukan hanya kita yang dianggap kafir, tapi juga yang sesama ya juga bisa dianggap kafir seperti itu. Nah kemudian dalam kekristenan, ya terjadi nggak ketika ada satu pandangan teologis yang baru, misalkan pada zaman reformasi, ya Luther itu memiliki pandangan yang bukan transubstansi ya. Jadi roti dan anggur tidak menjadi tubuh dan darah Kristus seperti itu ya. Ketika reformasi terjadi, apakah tidak ada kemudian kekerasan di sana? Apakah Luther tidak ditentang? Apakah tidak muncul kekerasan antara Katolik dan Kekristenan dengan Kristen Protestan? Nah ini coba nanti dipelajari dari dimensi historis. Ya, pelajari. Anabaptis muncul, reformasi radikal. Ya, ada pembaharuan, tidak boleh baptis bayi dan lain sebagainya. Orang-orang ini baptis dikejar-kejar juga ya, dikejar-kejar oleh Roma, Lutheran, Zwinglian ya, dikejar-kejar kan Anabaptis. Kita Anabaptis, Mennonite. Ya. Nah, itu juga dikejar. Ada juga yang sampai mati syahid juga di sana ya. Nah, ini muncul karena apa? Menjaga kemurnian ya seperti itu ya tadi. Kemudian dimensi sosial. Nah, berkaitan dengan hubungan antar kelompok ya. Ekstrem radikal biasanya apa? Dia lebih memiliki pandangan yang memusuhi agama yang berbeda ya. Kelompok di luar dianggap memiliki konspirasi jahat ya untuk mempengaruhi anggota kelompok mereka ya. Nah, akibatnya kalau secara sosial kadang-kadang menyalahkan orang lain atas kerugian atau ketidakberkembangan mereka sendiri ya. Kemudian dianggap dilemparkan kesalahan karena ini, persoalan ini, ini karena kapitalisme dan lain sebagainya. Meskipun mungkin kalau dianalisis bisa juga terjadi seperti itu. Tetapi yang moderat itu biasanya apa? Dia bisa lebih mengoreksi dirinya dan terbuka sehingga dia bisa apa sih yang harus kita lakukan ya. Jadi bukan menyalahkan orang lain, tetapi dia lebih terbuka terhadap kompleksitas dan penyebab yang dialami oleh kelompok mereka, sehingga mereka lebih terbuka ya, sehingga mereka mencoba untuk berubah ya, beradaptasi sehingga bisa survive. Nah, sehingga dialog lintas agama sering dikembangkan oleh aktivis agama yang lebih moderat. Ya, mereka lebih bisa berdialog dengan yang berbeda kepercayaan atau agama. Namun kelompok agama yang lebih ekstrim atau radikal biasanya itu menolak kolaboratif ya. Mungkin ada beberapa yang karena pendekatan yang baik bisa terjadi dia terjalin kolaboratif. Tetapi secara umum seringkali lebih sulit daripada yang moderat. Nah, sekarang apakah orang Kristen dapat menjadi radikal? Setelah teman-teman melihat visuanalisis dari dimensi politik, teologi, ritual, dan sosial, pertanyaannya, bisa nggak radikalisme terjadi dalam kehidupan orang Kristen atau kekristenan? Saya tidak akan menjawab. Tapi teman-teman sudah punya pisau tadi untuk melihat, ya, sehingga jawaban itu sebenarnya saya yakin sudah ada di dalam diri teman-teman. Bisa enggak orang Kristen menjadi radikal atau bisakah radikalisme terjadi pada orang-orang Kristen? Jawabannya
Ya tadi tergantung perspektif pandangannya dari sisi relasi politik dan ya agama, secara teologis, ritual dan sosial mereka. Ya. Kalau yang moderat mungkin ya dia tidak akan terkena radikalisme kalau pandangannya teologisnya seperti tadi ya, lebih mencitrakan Allah yang pemurah dan lain sebagainya, dia bisa lebih menerima perbedaan. Itu saja. Terima kasih Mas Eko yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, oke, terima kasih Pak Agus untuk penyampaian materinya. Singkat tapi padat sekali. Jadi teman-teman, Pak Agus mencoba melakukan tilikanya berdasarkan 4 pisau bedah tadi ya, yaitu dimensi politik, kemudian teologi, kemudian ritual dan sosial. Mari saya akan mempersilakan teman-teman kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada hal-hal yang mau disanggah, silakan. Untuk saya buka termin yang pertama ini untuk 3 penanya. Monggo, silakan. Silakan bisa langsung menyalakan mic-nya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Eko. Oh ya, silakan Mas Nugi. Mas Rudi. Ya, saya mau bertanya, apakah perbedaan dengan antara radikal dengan fanatik seperti itu, Pak? Apakah fanatik merupakan cikal bakal dari radikalisme begitu? Misal ada teman Kristen yang terlalu fanatik, sedikit-sedikit nggak boleh, itu nggak boleh. Misal kayak ikut ke pengajian tetangga, oh itu nggak boleh, itu gini dalam Kristen itu nggak boleh gitu. Padahal kita sebagai orang Kristen, khususnya orang Jawa, itu kalau tetangga mengadakan pengajian, kadang kita diundang seperti itu. Terus nggak boleh, itu menyembah setan dan yang lain. Nah, itu. Apakah itu merupakan cikal bakal radikalisme seperti itu? Fanatisme apakah merupakan cikal bakal radikalisme begitu? Itu pertanyaan saya, Pak. Tapi kan kita nggak pernah tahu toh. Oke, itu pertanyaan pertama untuk Ya. Pak Agus. Mau dikumpulkan atau mau dijawab langsung, Pak Agus? Mic-nya belum nyala, Pak. Oke, langsung aja lah biar daripada nanti lupa. Monggo, silakan Pak Agus. Oke. Ya, yang namanya orang beragama, beriman, radikalisme sendiri sebenarnya awal mulanya itu kalau dari etimologinya dari kata radik, ya. Radik itu artinya akar. Jadi orang yang radikal itu sebenarnya kalau secara positif gitu ya, dia memiliki pemahaman yang sampai ke akar. Kan hebat sebenarnya. Ya, tapi belakangan ini radikalisme itu cenderung dikonotasinya adalah negatif, yaitu kekerasan, gitu ya. Nah, fanatisme ya artinya percaya kepada sesuatu yang diyakini, ya itu hampir setiap orang yang beragama pasti punya, ya, punya fanatisme seperti itu. Ya. Tapi ini berbeda dengan radikalisme. Ya. Ya. Apakah ada potensi? Nah, ini persoalannya. Kalau fanatisme yang buta, ya, itu punya potensi mengarah ke sana. Ya. Karena dia tidak memberi ruang kepada yang lain, ya, yang berbeda dengan dia. Nah, itu sebenarnya dipengaruhi juga dengan pandangan teologisnya dia. Dia mencitrakan Allah sebagai yang tadi otoriter, yang menganggap yang salah, yang tidak benar,
siapa yang tidak benar yang salah? Yang di luar dirinya kan gitu. Itu harus nah itu seperti itu. Ya. Jadi itu juga dipengaruhi oleh dimensi pemahaman teologisnya dia. Pasti citranya tentang Allah yang tadi itu yang saya gambarkan sebagai conqueror ya, sebagai pemenang. Sebenarnya kita banyak lagu-lagu ya di kekristenan itu ya. Tuhan perisaiku, Tuhan panglima perangku gitu ya. Itu kan beda dengan lagu kidung gitu. Gitu. Ya, ini Gusti Yesus tangen mami. Nah, itu kan lebih mengasuh gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi nah, kalau fanatisme dan radikalisme jelas berbeda ya. Itu tidak sama. Karena radikalisme tadi juga dipengaruhi oleh biasanya yang sudah menjurus ke menegasikan yang lain, itu pasti ada unsur politiknya. Itu ada unsur politiknya. Kalau dari analisis relasi antara agama dan politik tadi itu. Ya, itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Agus. Mas Rudi, cukup jelas ya? Oh iya, Pak. Berarti Ya. tergantung kitanya apakah fanatisme buta atau gimana, Pak? Itu ada Mas Antiko itu. Ya, ada Mas Antiko. Gimana Mas Rudi, silakan. Ya, berarti tergantung kitanya apakah fanatisme buta atau mau masih membuka ruang untuk yang lain seperti itu. Maksudnya membuka ruang itu masih menghargai yang lain seperti itu ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Agus jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Eko. Iya, terima kasih Mas Rudi. Silakan kalau ada teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya langsung saja nyalakan mic-nya, kemudian langsung bertanya. Mas Johan, Mas Karno. Saya, yang lain, ya silakan. Siapa? Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan semua. Nama saya Hani. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana, dan sekarang saya mau bertanya nih, soalnya waktu SMK dulu guru agama saya bilang ke kita murid-murid Kristen seperti ini, kita tuh sebagai orang Kristen harus menjadi Kristen yang radikal gitu. Nah, saya kan waktu itu yang notabene nggak ngerti apa-apa, cuman diem mencerna kata-kata beliau. Hah, radikal tuh kayak gimana sih emang? Terus baru tadi Pak Agus nge-share tentang ada 4 hal tadi yang termasuk unsur radikal itu apa aja, salah satunya unsur politik. Nah, itu menurut saya guru agama saya ini nggak bermaksud untuk bilang jadi Kristen yang radikal, tapi lebih ke menganggap agama Kristen itu yang paling benar, sedangkan agama lain tuh enggak, pokoknya Kristen aja gitu yang paling benar. Nah, sebenarnya istilah penyebutan yang lebih tepat untuk menganggap Kristen lebih benar daripada yang lainnya itu apa sih, Pak? Gitu. Dan kenapa harus Kristen yang paling benar? Apakah semua agama tidak benar kalau begitu? Terima kasih. Ya, Pak Agus, silakan langsung ditanggapi Pak Agus. Ini pertanyaan yang susah-susah, gampang-gampang susah. Monggo Pak Agus. Kalau kamu Kristen terus kamu menganggap agama Hindu yang paling benar kan juga mungkin loh ya. Ya, semua agama pasti menganggap agama yang dianutkan sebagai paling benar. Ya, itu. Nah, tadi radikal mungkin maksudnya Pak Guru tadi ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang radikal. Mungkin masuknya radikal dalam arti radik tadi. Radik itu adalah akar. Jadi orang Kristen yang benar-benar mengakar, bukan dalam arti radikal sebagai kekerasan. Nah, kalau pertanyaannya istilah yang tepat apa sih? Nah, ini sebenarnya bergantung dengan kalau dalam teologi agama-agama ya. Jadi teologi agama-agama ada beberapa posisi bagaimana kita berrelasi
berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Maaf Pak Agus, ada beberapa teman-teman yang bicara kalau suaranya jenengan kurang keras, Pak. Oh gitu. Yeah. Pakai ini sudah keras banget loh. Berarti harus lebih radikal. Iya. Ya. Jadi begini. Dalam teologi agama-agama, bagaimana kita berelasi dengan agama lain, itu ada beberapa model. Ya. Yang pertama adalah, ini kalau saya nggak lupa ingat ini ya. Pertama adalah fulfillment model. Fulfillment model ini adalah, pertama replacement model. Replacement model itu adalah menganggap bahwa Kristen itu sing paling benar, ya, yang lain itu salah, gitu ya. Itu namanya replacement model. Kekristenan menggantikan agama-agama yang lain. Yang kedua adalah fulfillment model. Kekristenan menggenapi kebenaran-kebenaran di dalam agama lain. Agama lain itu benar, tidak salah. Tetapi kebenaran dalam agama lain belum sempurna. Sehingga disempurnakan di dalam kekristenan. Bukan kekristenannya sebenarnya, di dalam Yesusnya itu. Ini namanya fulfillment model. Tetapi ada juga yang model yang lain, yaitu model apa? Equality model. Jadi model yang setara. Jadi kita semua agama sama-sama sedang menuju puncak gunung, tetapi dari cara yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang terakhir adalah acceptance model. Jadi acceptance model ini, aku menganggap agama itu paling benar. Ya udah, silakan. Tapi orang lain menganggap agamanya dia yang paling benar. Ya silakan. Jadi kalau dalam istilahnya Islam apa? Kum dinukung waliyadin, Mas Eko. Nah, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Aku menganggap agamaku yang benar, itu memang harus begitu. Tapi kalau orang lain menganggap agamanya yang paling benar, ya silakan. Itu namanya acceptance model, yaitu bisa menerima keberbedaan dengan tanpa mengkompromikan kebenaran yang kita yakini. Aku menganggap agamaku benar, ya iya. Tapi ketika agama lain menganggap dia paling benar, acceptance, aku bisa menerima juga. Ya, silakan. Nah, dari keempat model ini adalah cara kita berrelasi dengan orang yang berbeda agama. Silahkan teman-teman tuh memilih yang paling cocok untuk konteks di mana kita hidup yang mana. Ya, itu. Ya, ini penting. Apakah kita replacement model, apakah fulfillment model, atau tadi apa? Equal model atau acceptance model. Nah, itu menurut saya. Jadi orang bebas untuk memilih. Kalau saya sih memilih yang ya sudahlah, aku meyakini agamaku benar ya, tapi yang lain juga kan meyakini agama mereka benar. Oke, saya saling menerima satu dengan yang lain. Tapi saya tidak akan mengkompromikan apa yang aku yakini, begitu. Oke, silakan. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Agus. Gimana Hani? Sudah jelas? Udah jelas, Pak. Pak Agus sangat niterian sekali ternyata. Ya, silakan kalau ada yang lain mau bertanya, menanggapi, menyanggah, berbeda boleh loh ya. Nggak harus sama. Sampai jam berapa ini, Mas Eko? Kalau di randonnya sampai jam 8:30, Pak. Ya, monggo, silakan langsung saja menyalakan mic-nya. Oke. Yang lain silakan, monggo. Mas Karno, Mas Nugi silakan. Atau yang lain Mas Santiko, Mas Piu. Ya, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lain. Oh gitu. Oke, Pak. Oh iya, Mas Karno ini. Silakan Mas Karno. Saya, Pak. Ya, saya Soekarno, Pak Agus. Ya. Pernah dengan Pak Eko ke Salatiga dulu ya. Iya. Iya. Wah, ini menurut saya ini menarik. Menurut saya ini menarik sekali Pak Agus ya, mengenai radikalisme, mengenai fundamentalisme. Kalau menurut saya sih, kalau saya nih ya, kalau saya sebagai orang Kristen, ya harus radikal. Artinya iman saya harus menjangkau sampai ke akar kekristenan. Kalau saya sebagai orang Kristen, ya harus fundamental. Artinya iman saya itu harus benar-benar ada dasarnya di dalam
yang saya yakini dalam Yesus Kristus, itu kan merupakan bahan-bahan untuk membangun iman saya dalam relasi dengan orang lain. Tapi biasanya bahan-bahan itu, misalnya batu-batu pembangun iman itu, tidak digunakan sebagai jembatan untuk berjumpa dengan orang lain, tetapi malah digunakan untuk membangun tembok pemisah dengan orang lain, atau malah digunakan untuk melempari orang lain supaya terluka. Hal-hal seperti itulah, ya kalau menurut saya itu yang namanya radikalisme ya seperti itu. Ketika bahan-bahan itu malah untuk membangun tembok atau untuk melempari orang lain yang disebut fundamentalisme ya seperti itu. Berarti kalau menurut saya sih, saya sebagai orang itu ya harus radikal, harus fundamental. Tetapi jangan sampai menjadi radikalisme atau fundamentalisme. Karena kalau sudah seperti itu, berarti saya menutup atau membangun tembok untuk berjumpa dengan orang lain. Mengapa? Justru ketika saya berjumpa dengan orang lain, saya bisa belajar dari orang lain, saya bisa menemukan sesuatu di dalam diri orang lain yang sebelumnya belum saya temukan. Bukankah itu justru membuat iman saya menjadi mungkin semakin akarnya semakin menembus ke dalam, atau dasarnya semakin kokoh. Sehingga bagi saya itu ya fine-fine saja menurut saya sih. Itu cukup sekian Pak, itu komentar saja Pak. Terima kasih. Ya itu betul ya, karena dari kata radik tadi kan memang mengakar, orang Kristen harus radikal, betul, dalam arti dia mengakar berdasarkan fundamen ortodoksinya tadi ya. Gitu. Nah kalau kita kembali ke Anabaptis itu kan disebut sebagai reformasi radikal, orang GIDC itu reformasi radikal, ya. Sampai ada peristiwa monster barang itu tuh mendirikan kerajaan di dunia, Yerusalem baru. Nah itu nanti ditinjau historisnya itu mereka. Ya. Monster itu kan ingin mendirikan kerajaan Allah ya di dunia, Yerusalemnya di sana ya. Itu monster ya. Itu kan juga dari titik awalnya kan reformasi radikal. Ya. Dari Martin Luther direformasi lagi oleh Anabaptis itu. Oke, itu mungkin nanti menarik kalau ditinjau radikalisme dalam perjalanan sejarah gereja atau sejarah kekristenan. Karena radikalisme itu juga muncul juga ya. Ketika pertama kali dulu sebelum pencerahan ya, teologi is the queen. Ya, teologi itu ratu, ratunya segala ilmu. Jadi semua yang berbeda pandangan dengan pandangan teologi gereja itu pasti disikat, ya. Termasuk kita kenal Galileo Galilei yang menemukan heliosentris, ya, bahwa pusatnya itu bukan bumi. Dulu gereja kan pandangannya geo, ya, bumi sebagai pusat. Tetapi ketika ada penemuan ilmuwan menemukan bukan bumi sebagai pusat, tetapi matahari sebagai pusat. Disalahkan oleh gereja, dihukum oleh gereja. Karena apa? Teologi is the queen. Waktu itu teologi adalah ratunya segala ilmu, induknya segala ilmu. Tapi setelah pencerahan, science is the queen. Jadi ilmu pengetahuan, rasionalisasi semuanya ya. Ya, aku berpikir maka aku ada ya, dan sebagainya. Nah, itu perkembangannya kan di situ. Ya. Jadi ya. Jadi ternyata kekristenan itu juga, gereja itu juga pernah menghukum orang yang benar. Orang yang benar. Iya, toh? Karena ternyata yang benar mana? Yang benar kan helio ya, heliosentris, bukan geosentris. Ternyata gereja pernah menghukum orang yang benar. Ya, tapi sekarang sudah bertobat kok gereja, tenang saja. Oke, ya, terima kasih Mas Karno, terima kasih Mas Agus. Saya mau buka kesempatan lagi kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi saya mau menambahkan sedikit, mungkin teman-teman yang bukan dari teologi pasti bertanya, siapa sih Munster itu? Itu salah satu Thomas Munster itu salah seorang
dulu bagian dari reformasi radikalnya Mennonite, tetapi memang kemudian banyak orang Mennonite yang menganggapnya bukan bagian dari Mennonite karena melakukan pemberontakan yang mengangkat senjata. Jadi gerakan pemberontakan para petani yang ada di Jerman. Jadi sehingga Mennonite yang dikenal nir kekerasan menjadi dianggap menodai reformasi radikal yang dilakukan tanpa kekerasan tersebut. Teman-teman bisa googling di Google gitu ya, tulis saja Thomas Munster. Walaupun saat ini ada beberapa teman-teman dari kelompok Mennonite justru yang menganggap Thomas Munster ini bentuk sesungguhnya dari perubahan begitu ya, dari perubahan yang harus dilakukan oleh gereja. Gereja ya harus berani untuk berkonfrontasi, walaupun itu ada banyak yang menolak, tapi ini tidak tema kita. Kita mungkin akan membicarakannya di lain kesempatan dengan teman-teman dari atau narasumber yang lebih tahu daripada saya. Hanya sekedar saya menyampaikan saja tentang Thomas Munster itu. Begitu. Silakan kalau ada yang lain kalau mau ditanyakan terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Monggo. Silakan. Mas Daniel Slamet sudah buka. Pak Mas Juan, monggo. Pak, saya tertarik untuk mempertanyakan gitu ya. Lord Johan, jangan senyum-senyum dulu, saya takut ya. Monggo Mas Daniel. Saya tertarik untuk mempertanyakan ini, Pak. Maaf Mas, kameranya bisa dibuka enggak? Bisa biar teman-teman lihat wajahnya jenengan. Jadi kalau ketemu di jalan kan bisa loroh-loroh atau kalau tak kaosan Rian ya, Om. Alah. Ya, monggo cepat. 3 detik. Itu tadi mau mandi ya, tapi belum jadi. Jadi ya, monggo. Saya tertarik untuk mempertanyakan, aku diguyu toh. Unsur politis begitu ya dalam agama, di mana unsur politis maksud saya itu relasi antar agama begitu, Pak Agus dan Om Eko, Pak Deko. Saya pikir usaha yang sudah kita lakukan bukan hanya kekristenan tetapi agama lain itu menurut saya sudah cukup baik begitu ya, dengan berkembangnya teologi agama-agama begitu dan banyak komunitas yang sudah secara nyata melakukan usaha kerukunan lintas agama begitu. Di Semarang juga sudah sangat baik, banyak komunitas-komunitas lintas agama begitu. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa memang di dalam agama itu sendiri ya ada kecenderungan antinomi biner gitu. Maksudnya antinomi biner itu kalau tidak salah ya betul begitu. Nah, saya pikir kecenderungan itu belum bisa sepenuhnya kita atasi, Pak. Nah, kemudian sejauh saya belajar sih, tadi Pak Agus sampun menyinggung tentang perkembangan pada zaman Renaissance begitu, di mana memang agama mulai kalah saing dengan berkembangnya akal budi begitu, di mana pada zaman Renaissance memang selepas dari zaman skolastik memang sangat berbeda begitu ya, di mana zaman sebelumnya teologi atau agama itu dikdaya, kemudian memang kita harus mengakui ya kalah saing agama begitu dengan rasionalisme, karena dianggap rasionalisme itu justru lebih berguna daripada agama yang coraknya antinomi biner begitu, bahwa kalau ndak aku ya salah,
Kalau tidak sama seperti aku ya salah begitu. Nah, itu menurut saya jujur bertanya, apakah pada masa mendatang agama itu setidaknya bisa nggak bersaing sih dengan pertumbuhan zaman begitu? Maaf karena ini bukan untuk ini ya, karena mungkin ada teman-teman yang tadi dibilang enggak teologi. Maksud saya itu bukan merendahkan agama gitu, tapi bagaimana nanti kita itu melayani anak-anak zaman sekarang yang sudah mulai melihat nih unsur-unsur negatif dalam agama begitu. Saya pikir itu Om, di mana peluang kita dan bagaimana kita memanfaatkan peluang itu supaya nanti minimal ya sebagai orang beragama kita masih bisa menawarkan begitulah ya kepada generasi sekarang bagaimana nilai-nilai agama atau nilai-nilai ketuhanan begitu, pegangan yang ultima semacam itu ya, pegangan absolut dari Tuhan itu masih bisa kita tawarkan untuk generasi saat ini. Matur suwun sangat Gusti berkahi. Matur nuwun Mas Daniel Slamet. Monggo Pak Agus, Pak Mas Daniel ini dari gereja GIA, kebetulan beliau sekarang ikut membantu mengajar di STT Abdiel. Begitu Pak Agus, sekedar informasi. Tapi sangat menonet sekali kayaknya. Karena anak buahnya Pak Rudianto. Monggo Pak Agus. Oke, ya. Jadi kembali, tadinya teologi is the queen, kemudian sains is the queen. Kemudian ada ramalan karena sekulerisme, maka agama akan runtuh. Tapi ternyata tidak. Ya, saya lupa siapa itu yang meramalkan. Aku agak lupa siapa namanya ya. Tapi kan memang bahwa dengan adanya sekulerisme agama akan runtuh. Tetapi ternyata sampai saat ini agama bukannya runtuh, malah semakin berkembang. Ya, betul. Itu kan menunjukkan bahwa apakah bisa bersaing ya. Sekarang sudah bukan menjadi suatu pertanyaan lagi, karena ramalan yang menyatakan bahwa dengan adanya rasionalisme, sekulerisme dan agama akan runtuh ternyata itu enggak terbukti. Agama malah semakin berkembang ya, dengan mungkin karena orang kalau Marxis mengatakan agama itu candu gitu ya, mungkin karena banyak orang yang dengan adanya kapitalisme, orang-orang yang marginal itu justru banyak yang larinya ke sana, mungkin malah begitu. Betul. Kan orang yang marginal bahkan sampai sekarang masih percaya babi ngepet gitu loh. Ya itu nah ini jadi jawaban saya sebenarnya dengan tidak terbuktinya ramalan bahwa agama akan runtuh dengan adanya sekulerisme itu sudah menunjukkan bahwa agama itu justru menjadi sesuatu yang saat ini itu eksis gitu ya, makin eksis dan makin berkembang ya. Kedepannya ya itu tadi, sekarang pendidikan teologi semakin interdisiplin ya kan, teologi itu semakin interdisipliner ya, artinya bukan hanya melulu belajar Alkitab kecuali yang mungkin, tapi sekolah-sekolah, saya pikir sekolah-sekolah teologi yang konservatif pun sekarang sudah mulai membuka diri ya dengan disiplin ilmu yang lain gitu ya. Seperti UKSW ini kan lebih ke sosiologi agama ya. Memang berbeda dengan yang lain ya. Karena punya sejarah tersendiri berdirinya Fakultas Teologi UKSW. Sehingga lebih cenderung ke sosiologi agama dan interdisiplin, ya, betul-betul interdisiplin. Jadi saya pikir itu jawaban saya. Ya. Ramalan bahwa agama akan runtuh juga tidak terbukti. Jadi agama akan terus eksis. Ya. Karena itu menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia juga, ya. Kecuali kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oke, terima kasih Pak Agus. Memang menarik sebenarnya kalau mempercakapkan persoalan agama.
dari waktu ke waktu memang agama seringkali juga menjadi polemik, sering jadi friksi begitu. Tetapi di sisi lain juga kalau kita melihat situasi saat ini di tengah pandemi, nampaknya agama juga mulai naik daun lagi begitu. Bahkan di Amerika sendiri dari survei dari Gallup itu juga membuktikan bahwa agama menempati posisi yang sangat penting gitu. Jadi Amerika sendiri yang konon negara sangat sekuler ternyata juga sekarang juga mulai kembali melirik agama begitu. Sama pun Eropa. Kalau Eropa memang agak sedikit berbeda, mungkin bentuk-bentuk spiritualitas yang agak yang baru begitu ya, bisa disebut sebagai new age begitu ya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan tetap pada jalur kita, yaitu apakah radikalisme bisa terjadi pada orang Kristen. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada beberapa tadi Mas Johan tadi sudah membuka mic-nya. Monggo Mas. Ya Pak. Ya makasih Pak Eko. Saya mau tanya Pak Agus. Hari-hari ini kan kita melihat narasi di media sosial itu kan berkaitan dengan radikalisme. Itu kan ada semacam kontra narasi ya. Jadi radikalisme dilawan dengan narasi-narasi semangat nasionalisme gitu. Nah saya melihat persoalan antara narasi radikalisme dan narasi nasionalisme itu semakin ini loh. Jadi kalau kita berpijak pada teologi Mennonite yang katanya nir kekerasan, kalau kita melihat bahwa radikalisme ini berbahaya karena berpotensi dengan tindakan ekstremisme, maka harus dilawan dengan nasionalisme. Nah, saya lihat pun narasi nasionalisme ini juga ada potensi-potensi kekerasan gitu loh. Jadi bagaimana kita membuat pijakan teologi Mennonite yang sangat nir kekerasan, kalau kita melihat persoalan narasi nasionalisme pun juga memiliki persoalan karena punya potensi mengeksklusif yang dianggap radikal itu, menyingkirkan yang radikal itu, Pak. Jadi untuk apa kita memiliki keyakinan akan nasionalisme yang tinggi kalau kita juga harus menyingkirkan orang-orang yang kita anggap radikal. Kalau mungkin saya juga curiga ini berkaitan dengan dimensi politik tadi, apakah juga narasi anti radikalisme itu juga sebagai wacana untuk menggebuk PKS gitu loh Pak. Karena selama ini kan PKS juga dilekatkan dengan radikalisme. Gitu aja Pak. Oke Pak Agus, saya sedikit memperkenalkan Mas Johan. Mas Johan ini penggantinya Pak siapa? Terangkil Pak. Oh, Pak. Ya, beliau pembantu pendeta di Terangkil. Aduh siapa itu namanya kok lupa. Pak pendeta siapa itu? Ya Pak Jun, ya. Silakan. Kayaknya mau ambil S2 di UKSW Pak dia. Oh gitu ya, saya tunggu. Ya, kalau ditanya apakah ada unsur politik, ya pasti ada, mungkin tidak. Karena hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak Indonesia akan berdiri, ya. Itu kan sudah terjadi sejak Indonesia berdiri. Kita mau pakai dasar apa, ideologi apa sekuler, negara sekuler, apa negara agama, nggak semua kan. Akhirnya negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya. Jadi apakah ada unsur politik? Ya pasti yang namanya politik itu kan apa ya, tadi saya katakan Pak Sandiwara. Kalau dalam teori politik apa agak lupa saya itu. Apa ya? Ada kata liturginya gitu ya pokoknya. Tapi saya lupa ini. Ya, jadi apa yang ditampilkan, diomongkan di luar itu tidak selalu itu yang aslinya, tetapi ada sesuatu yang terselubung di balik segala yang nampak. Ya. Semua aktor politik itu begitu ya. Itu.
Jadi kalau ditanya apakah ada unsur politiknya, jelas itu pasti ada unsur politik antara nasionalisme dan agama. Ini kan sudah sejak Indonesia berdiri itu terus-menerus saling memperjuangkan diri. Ya. Maaf Pak Agus, katanya suaranya kurang keras lagi katanya. Oh, kurang keras lagi, kurang radikal memang. Jadi apakah ada unsur politik? Kalau saya katakan ya pasti ada, mungkin enggak. Ya. Itu sudah terjadi sejak Indonesia berdiri. Ya. Indonesia ini mau berdasarkan agama atau negara sekuler, ya itu kan sudah saling memperbuka, saling perjuangkan menjadi satu perdebatan yang abadi, yang sampai akhirnya diputuskan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, terus bagaimana misi Menonit? Ini ada satu yang menarik. Mungkin Menonit perlu menjadikan Pancasila sebagai misinya. Ya. Mempancasilakan Pancasila sebagai misi gereja. Karena Pancasila kan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Menonet, kan? Tidak. Jadikan aja Pancasila sebagai misi gereja, ya. Karena saya pikir apa kasih, kebenaran, apa keadilan, damaian ini enggak bertentangan dengan Pancasila, ya. Artinya apa? Nilai-nilai itu semua ada juga di dalam Pancasila. Ya, terus bagaimana kita menjadi orang yang menjadikan aja Pancasila sebagai misi gereja, ya, diimplementasikan dalam kehidupan keragaman sebagai Indonesia, ya, itu akan apa ya? Saya pikir baik ya, baik karena juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Menonet. Kalau keadilan, ya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi semuanya nggak ada yang bertentangan tuh dari Pancasila dengan Menonet. Persoalannya kan ini yang dikritik oleh Nabi yang ke-26 itu kan. Pancasila tidak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Gitu. Jadi nah itu jawaban saya begitu ya. Oke, terima kasih Pak Agus untuk jawabannya. Tadi saya mau sedikit menanggapi, nyun sewu Pak Agus, tadi Mas Johan bicara tentang PKS gitu. Ya kalau memang PKS 3 atau 4 hari yang lalu saya baru saja bercakap-cakap dengan seorang petinggi PKS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dia kebetulan hijrah ke Partai Gelora, partai yang dibentuk oleh Fahri Hamzah dan Pak Anies Mata. Ya, saya langsung to the point bertanya ke beliau. Lah saya bertanya begini, apakah PKS itu terkait dengan Ikhwanul Muslimin? Jadi teman-teman, Ikhwanul Muslimin itu sebuah gerakan Islam transnasional yang ingin menegakkan negara Islam mondial atau negara Islam dunia, Khilafah Islamiyah begitu istilahnya. Mirip-mirip dengan HTI, mirip-mirip dengan HTI. Atau Hizbut Tahrir. Saya bertanya seperti itu, mantan petinggi PKS ini dia langsung bicara, iya memang kenyataannya memang seperti itu. Makanya salah satu alasan kenapa beberapa orang akhirnya keluar, ya karena memang ingin berbakti kepada NKRI. Karena memang selama ini ideologi PKS kan memang ideologi yang sifatnya transnasional ya. Tujuan utama mereka kan memang ingin menegakkan negara Islam, tapi lewat jalur politik. Kalau Hizbut Tahrir itu bisa disebut sebagai gerakan Islam yang tidak mau masuk di dalam gerakan politik praktis. Artinya memang kalau bicara tentang PKS ingin digebuk, saya rasa dalam kajian politik yang lebih luas, yang lebih nasional begitu, ya ini menjadi semacam musuh bersama yang bisa dipakai sebagai alat untuk mewujudkan ambisi beberapa partai politik yang lain. Itu tambahan saya, tapi ya saya rasa ini tidak kurang berkait, tapi kenyataannya juga kita dalam politik kan seperti itu ya Pak Agus. PDS sendiri juga punya ambisi yang akhirnya juga gugur di tengah jalan. Kemudian juga kita dulu yang kemarin kita dengar PSI nyatanya juga tidak konsisten, juga akhirnya juga nampaknya juga layu sebelum berkembang juga.
Itu tambahan saya Pak Agus. Terima kasih. Ada yang lain monggo silakan. Oke, saya ya menambahkan satu tadi. Monggo Pak Agus. Yang saya lupa tadi, teorinya adalah namanya teori dramaturgi. Teori politik dramaturgi itu adalah bahwa apa yang ditampilkan oleh aktor politik di permukaan itu sebenarnya bukan yang sejatinya seperti itu. Ya, itu namanya teori dramaturgi. Ya. Itu saja Mas Eka. Oke, ya terima kasih. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jam 8:30 ini. Masa sih Pak? Kurang 5 menit Pak. Satu lagi mungkin. Saya berikan kesempatan. Ya. Hah? Waktu Indonesia salah 3. Oh, waktu Indonesia salah 3. Waktu Indonesia Sleman masih kurang 10 menit malah ini Pak. Teman-teman monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dari perspektif yang lain silakan boleh. Mas Piu, Mas Santiko, monggo Mas Santiko. Kalau mau bertanya, Mas Santiko. Mas Santiko itu sekarang di mana kayaknya? Mas Santiko, monggo. Ya, saya nggak bertanya, nggak berkomentar, saya nyimak, Pak. Mas, saya ini di Mas? Ya, saya di Kalimantan, Pak, Kabupaten Kapuas Hulu, Pak. Oh, jadi ya karena kehidupan kami di sini hanya hutan-hutan, jadi bahasan kami kalau perpolitikan gini nggak ngerti saya. Sinyalnya siapa yang kok perpolitikan apa namanya radikalisme gitu. Sinyalnya nggak bagus ya? Oh, ya agak ke kota lah. Sekali-kali karena ingin mendengar Pak Agus berceramah, ya saya rindu berasa bimbingan skripsi lagi, Pak. Wah. Tapi jangan salah Mas Santiko. Justru malah saat ini akar radikalisme juga sudah mulai muncul dari daerah-daerah pedalaman. Maksudnya daerah-daerah yang dulu tidak tersentuh, mungkin tidak dianggap begitu ya. Kita lihat misalnya lah ya, Papua yang saat ini juga bergejolak. Bergejolaknya kan juga di daerah-daerah yang dalam begitu ya. Kalimantan juga saya rasa juga saat ini cukup bergejolak. Ya. Karena ada situasi-situasi politis misalnya lingkungan yang sudah tidak bersahabat lagi, ini kan juga tanpa disadari juga akan memunculkan gerakan-gerakan radikalisme yang berbasis keagamaan kalau tidak istilahnya tidak kita jagani dari mulai sekarang. Oke, selamat Mas Santiko untuk menjadi misionaris. Siap. Monggo silakan yang lain, tapi kalau tidak ada saya serahkan ke Mas Rudi. Cukup teman-teman? Ya, oke. Kalau cukup, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Memang banyak hal yang mungkin belum bisa kita gali secara lebih mendalam, tetapi saya rasa apa yang disampaikan Pak Agus menjadi pemantik kita untuk lebih mau belajar lebih dalam bahwa situasi-situasi yang kita hadapi tidak sekedar hitam dan putih, tetapi juga perlu kajian-kajian yang lebih mendalam. Begitu apalagi terkait dengan radikalisme agama. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa kita perlu melihatnya dari 4 tilikan, baik secara politis, kemudian secara teologis, secara ritual, dan secara sosial. Saya rasa teman-teman semuanya di sini adalah calon-calon akademisi hebat dan akan bisa menggalinya lebih dalam. Sekali lagi terima kasih Pak Agus untuk provokasinya malam hari ini. Okay. Saya serahkan kembali kepada Mas Rudi. Monggo Mas Rudi. Oh baik, Pak Eko dan Pak Agus, terima kasih. Pak Eko yang telah memandu jalannya diskusi dan Pak Agus yang telah menyampaikan materi. Kita ada di penghujung acara karena sudah menunjukkan 8:30. Sekalian Pak Eko untuk berdoa penutup. Oke. Ya. Monggo, Pak Eko. Oke teman-teman, saya hanya sedikit sebelum kita menutup dan sebelum saya berdoa, pengumuman saja. 2 minggu lagi kita akan bertemu. Pembicara kita adalah Bapak Pendeta Reza Sigar lagi. Beliau dari
Gereja GKRI yang ada di Jakarta. Beliau lawyer dari PGLII, Persatuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Beliau saat ini sedang studi S3 di UI, kajian Amerika. Tema yang akan kita bahas itu adalah mengenai, sebentar, saya agak sedikit lupa. Sikap kritis terhadap ajaran yang miris. Jadi itu kita akan bercakap-cakap tentang hal itu. Pak Pendeta Sigar Laki ini basicnya hukum. Jadi di sini ada Mbak Melodia, nanti bisa berkenalan. Dia juga mantan lawyer, Mbak Melody. Dia seorang pendeta, sekarang ambil S3 kajian Amerika di UI. Begitu. Ya. Oke, terima kasih dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mensyukuri berkat yang luar biasa yang Kau nyatakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terbukti malam hari ini kami boleh berjumpa secara virtual. Bagaimana kami bercakap-cakap mengenai persoalan radikalisme keagamaan yang ada di sekeliling kami, bahkan mungkin ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika pada malam hari ini Bapak Pendeta Agus boleh memantik kami untuk semakin kami kritis dan kreatif di dalam menyikapi segala situasi. Tetapi kami percaya Tuhan, tuntunan Roh-Mu Kudus sendiri yang senantiasa memampukan kami untuk senantiasa boleh menghadirkan perdamaian, keadilan, kebenaran di dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agus di dalam pelayanan yang dikerjakannya di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, begitu pula dengan studinya yang saat ini sedang dijalani di Universitas Diponegoro di Fakultas Sosial dan Politik. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan keberhasilan, terlebih untuk disertasinya kiranya tahun ini juga boleh diselesaikan dan itu boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan pekerjaan yang saat ini dijalaninya. Kami juga berdoa untuk teman-teman semua yang ada dimanapun berada, baik yang ada di Jawa ataupun di luar Jawa. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami, baik di dalam studi kami, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami semua. Terlebih di saat pandemi ini Tuhan, mampukan kami juga untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang ada sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dari atas muka bumi ini karena ketaatan kami di dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga serahkan webinar-webinar selanjutnya di dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberkati sehingga webinar yang ada semakin memperlengkapi kami di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami senantiasa menghadirkan cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Kami bersyukur untuk malam hari ini, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Mas Rudi. Oke, terima kasih Pak Eko telah menutup doa. Baik teman-teman, kami Komisi Pemuda GTJ Jepara Pematang Jogja mengucapkan terima kasih banyak telah menghadiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Agus dan teman-teman yang lain yang sudah menyempatkan waktu. Teman-teman boleh live dan sampai ketemu 2 minggu lagi. Shalom dan terima kasih. Terima kasih. Dadah, sampai bertemu 2 minggu lagi. Terima kasih. Matur suwun sangat. Matur suwun, Pak Agus. Matur nuwun, saya matur nuwun.